Halo semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera buat yang udah mampir ke channel ini. Saya doain kita sekeluarga aman, urusan dompet, terlebih lagi kesehatannya. Amin. Film cult yang akan saya sodorkan kali ini adalah sebuah film yang berasal dari negeri matahari terbit alias Nippon alias Japan alias Jepang. Film trilogi ini dalam bahasa Inggris berjudul Female Prisoner 701. Pada film pertamanya memiliki subjudul Scorpion, yang kedua Beastable, dan yang terakhir Grudge Song. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah Scorpion, yang dirilis pada tahun 1972. Cerita bermula dengan adegan dua orang tahanan wanita yang sedang lari dari penjara, yaitu Matsu dan Yuki. Mereka dikejar oleh para sipir yang bersenjata, beserta seekor anjing herder. Saat berlari di padang rumput dekat rawa, Yuki jatuh terduduk. Di sela paha, darahnya mengalir deras. Matsu pun membantu dia untuk bangkit. Sambil tertatih-tatih, Yuki melanjutkan pelarian. Namun celaka, darah yang menetes tadi membuat anjing pemburu jadi tahu arah lari mereka. Sampai akhirnya Yuki disergap si herder. Matsu yang menyadari hal itu dengan sigap mengambil sebuah batang kayu, mengayunkannya berkali-kali ke kepala hewan buas itu. Setelah anjing tersebut tergeletak tak berdaya, mereka berdua segera berlari lagi. Kesialan Matsu dan Yuki pun masih berlanjut. Dari balik semak-semak yang tinggi, keluar seorang sipir menghadang dengan senapang di tangan. Senjata yang tertodong itu membuat mereka berdua terdiam. Tiba-tiba, pergerakan seekor burung memecah konsentrasi si sipir. Kesempatan itu pun digunakan Matsu untuk merebut senjata. Saat pergulatan terjadi, Yuki mengambil akar kayu yang besar dan menghantamkannya ke kepala pria berkumis tersebut. Tak pelak, sipir tersebut pun langsung terjengkang. Kedua tahanan berparas cantik itu pun melanjutkan lari mereka. Namun malang, baru saja beberapa langkah, pasukan sipir sudah mengepung dan meletuskan senapang ke udara. Mereka pun hanya bisa mematung. Sipir yang terjengkang tadi dengan geram menghantamkan senjatanya ke Matsu berkali-kali. Walaupun dalam keadaan jatuh di tanah dan diinjak, tetapi sorot tajam mata Matsu menandakan ia menolak untuk menyerah. Tokoh utama film ini adalah Matsu, tahanan yang berjulukan Scorpion alias Kalajengking. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk bantu dukung channel ini agar cepat monet dengan cara pencet subscribe dan bikin loncengnya berbunyi. Jangan lupa pencet like dan share ke Facebook kalian agar keluarga dan teman-teman kalian pada tahu info film-film yang menarik di channel ini. Terima kasih. Yuk kita lanjut. Akibat usaha pelarian yang gagal tersebut, kepala sipir jadi murka. Ditempelenglah satu-satu anak buahnya itu. Para tahanan lain pun mendapat hukuman tambahan, yaitu 1 minggu tak dapat makanan, selain cuma seuprit. Tentu saja ini membuat mereka protes dan benci kepada Matsu. Sementara itu, Matsu dan Yuki dimasukkan ke dalam sel isolasi dengan tangan terikat ke belakang. Dalam sel itu, Matsu mengenang masa lalu yang menjadi penyebab dirinya masuk penjara. 3 tahun yang lalu, ia jatuh cinta pada seorang petugas BNN. Tahu kan kalian apa itu BNN? Itu loh, yang ngurusin bagian narkoba. Si Matsu saking cinta banget sama petugas bernama Sugimi ini, ia rela menyerahkan kegadisannya. Gak cuma itu saja, ia juga mau melakukan apapun yang disuruh pria ganteng tersebut. Pokoknya fix, pada saat itu ia menjadi seorang bucin. Matsu disuruh Sugimi untuk menyamar dan masuk ke dalam sebuah klub malam demi mengorek informasi rute penyelundupan narkoba dari seseorang. Penyamarannya pun akhirnya terbongkar. Para yakuza menyekap dan memperkosanya. Akhirnya Sugimi datang menangkap para penjahat tersebut sambil menyita uang yang ada di dalam brankas. Ternyata operasi itu hanyalah rekayasa Sugimi dengan pimpinan Yakuza untuk menyingkirkan pesaing si Yakuza. Keuntungan lain bagi Sugimi selain uang
dari Yakuza tersebut adalah ia mendapatkan promosi besar di kesatuannya, plus bisa menyingkirkan Matsu. Dari awal Sugimi memang hanya ingin memperalat si Matsu. Cinta suci wanita itu hanyalah butiran debu di mata playboy Nippon tersebut. Matsu yang didorong dendam akibat sakit hati berusaha untuk membunuh Sugimi di depan kantor polisi. Matsu yang lugu dan cupu dengan hanya bermodalkan pisau dapur tentu saja bukan merupakan ancaman bagi polisi terlatih seperti Sugimi. Dengan mudah ia pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Itulah sekilas balik cerita Matsu sampai di penjara. Sebelum lanjut ceritanya, kita bumper dulu. Soalnya baru sadar kalau dari tadi belum ditongolin. Sambil lihat bumper, jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Jadi setelah kejadian pelarian yang gagal tersebut, semua sipir penjara menekan Matsu. Dan ia pun jadi musuh bersama bagi para tahanan lain. Namun walaupun jadi target hampir semua orang di sana, masih ada 1-2 orang tahanan yang peduli sama dia. Karena tipikal si Matsu ini tipikal setia kawan loh. Dia kalau disiksa sama petugas atau tahanan lain gitu, dianya nggak bakal masalahin. Namun kalau temennya yang dibully, wah bisa melendam. Contohnya saat Yuki disiksa oleh sesama tahanan yang bertugas di dapur, Matsu membalas perbuatan itu dengan mengirim tahanan itu ke rumah sakit. Hal itu ia lakukan dengan tangan dan kaki terikat di belakang. Bahkan tanpa perlu berdiri loh. Wah, keren. Tentu saja perbuatan Matsu tersebut membuat dirinya semakin dibenci oleh para sipir. Mereka jadi ada alasan untuk semakin banyak memberikan siksaan padanya. Rupanya berita percobaan pelarian Matsu dibahas oleh Sugimi bersama ketua Yakuza. Mereka sepakat kalau Matsu merupakan ancaman bagi bisnis mereka. Mereka juga menyusun rencana untuk melenyapkan Matsu. Nah, kita kembali ke penjara. Rupanya Matsu udah keluar dari sel isolasi. Nah, jadi gini, ternyata selain Matsu, ada lagi tahanan wanita yang cukup jagoan. Tahanan cantik berambut sebahu ini berani melawan kelompok pembuli yang sering nyusahin tahanan lain. Suatu hari, wanita ini, lupa saya namanya siapa, mau dijebak oleh kelompok pembuli tersebut. Pas lagi jamnya mandi nih, salah seorang dari kelompok itu menaruh jarum gede di seragam wanita tersebut. Tujuannya sih biar pas pemeriksaan, wanita itu nanti bakal kena sama sipir. Ya, kena lah pokoknya. Yalah, ternyata pas kelar mandi, jarum tadi malah ditemukan di baju salah satu pembuli tersebut. Habislah pembuli tadi dimarahin sama sipir. Pembuli tadi kaget kan, loh kok bisa? Itu jarum pindah tempat. Gak mungkin dong itu jarum terbang. Ternyata Matsu yang mindahin itu jarum. Langsung emosi jiwa tingkat dewa lah kan, si tukang bully itu sama Matsu. Dia kejarlah si Matsu. Kucing-kucingan lah mereka berdua. Para sipir kayaknya sengaja biarin. Toh, jika pun mati salah satu dari mereka, yang untung kan ya sipir itu juga kan. Berkurang kerjaan mereka. Tapi ujung-ujungnya malah yang kena kepala sipir itu sendiri. Matanya kena colok, pecahan kaca yang dipegang si pembuli pas ngejar si Matsu. Tambah kabutlah otak para sipir. Heran mereka. Kenapa pula bisa Matsu ini beruntung terus di mata mereka loh. Macam lakon film India, payah kali matinya. Tapi ya pula ya kan. Ini kan film. Kalau Matsu mati, cepat pula selesai film ini. Kan dia lakonnya. Masih ingat nggak sama Sugimi dan ketua Yakuza yang merencanakan sesuatu untuk ngabisin si Matsu? Nah, ternyata si Sugimi nyuruh salah satu tahanan di sana buat bunuh si Matsu. Namanya Katagiri. Singkat cerita, terjadilah huru-hara di penjara. Kesempatan itu digunakan Katagiri untuk menembak Matsu. Pakai senapang loh, bukan pakai rayuan. Tapi Zong juga. Malah Yuki yang kena. Tapi Yuki sebelum pingsan, dia sempat ngasih tahu ke Matsu kalau Katagiri pelakunya. Saat Matsu dan Yuki diamankan sama sipir yang berada di luar gedung, Katagiri dan para tahanan lainnya itu ternyata masuk ke sebuah gudang penyimpanan sambil menyandera beberapa orang sipir. Dia lalu memprovokasi para tahanan lain untuk membuat daftar permintaan yang harus dipenuhi sama sipir-sipir di luar. Salah satunya mengirim Matsu ke gudang. Katagiri ini mau menyetir para tahanan lain untuk menyiksa si Matsu sampai mati. Jadi terdengar seperti rencana yang sempurna kan? Karena kan para tahanan lain juga banyak yang benci Matsu. Malah jadi masalah. Karena si Matsu gak mati-mati. Pening kali lah otak Katagiri itu. Sampai gak sabar dia.
Akhirnya pas semua lagi tidur, Matsu yang lagi diikat tergantung mau dibakarnya. Tapi pas pula ada yang bangun dan mengagalkan rencana itu. Nah, dia orangnya. Pandai pula lah wanita ini untuk membongkar kedok si Katagiri. Ujung-ujungnya malah para tahanan lain yang mengikat Katagiri dan digantung. Matsu yang bebas. Pas pula detik itu sipir ngirim makanan. Karena kan selain minta Matsu, tuntutan para tahanan itu juga minta makanan. Ya, lapar lah mereka. Udah semalaman kan di gudang penyimpanan itu. Nah, pas periuk makanan masuk, rupanya bukan nasi padang isinya. Malah sipir yang siap dengan senjata lengkap. Heboh lah sudah. Kacau kali situasinya. Ada para tahanan yang memegang senapang, itu berusaha untuk menembak para sipir. Nah, situasi kacau itu dimanfaatkan Matsu untuk menyulut api. Kira kebakaran pun terjadi. Di sela-sela kejadian itu, Katagiri mengaku kalau dia cuma disuruh oleh Sugimi. Jadi bukan niat aslinya lah gitu. Mendengar itu, meradanglah si Matsu nih kan. Karena ternyata Sugimi lagi. Singkat cerita, kekacauan di penjara jadi kesempatan terbuka untuk Matsu buat kabur lagi. Kali ini berhasil, karena tidak ada lagi kan sipir-sipir yang akan mengejarnya. Semua pada sibuk ngurus kekacauan di gudang penyimpanan tadi. Matsu yang bebas bukanlah berita bagus buat Sugimi dan ketua Yakuza, beserta anak buahnya. Matsu yang sudah dipenuhi rasa dendam yang membara membunuh mereka satu-satu. Dimulai dari para anak buah ketua Yakuza yang sudah memperkosanya, hingga ketua Yakuza sendiri yang dia bikin tergantung di luar gedung. Nah, terakhir tentu saja Sugimi yang jadi korban, karena dia yang memulai segala kesialan di hidupnya. Setelah membalaskan dendam, Matsu kemudian memutuskan untuk menghilang. Dan tentu saja akibatnya dia menjadi buronan polisi. Nah, cerita pelarian Matsu ini berlanjut pada film keduanya yang bersubjudul Beastable. Nanti ya kita lanjutin di video lain aja. Sementara itu, bantu dukung channel ini biar cepat monet dengan sebar-sebarin video ini di media sosial kalian. Pencet like dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video alur cerita film menarik lainnya dari kami. Bunyikan loncengnya biar dapat notif agar kalian jadi orang pertama yang menonton ketika kami merilis video kami yang baru. Wassalamualaikum, salam sejahtera, dan terima kasih.